Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rino Dukin Altung dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon, Manise, Sabtu 27 Maret 2021. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, satu pekan kami mau akhiri lagi. Tentunya banyak hal yang telah kami alami, suka dan duka, kegagalan dan keberhasilan. Tapi pagi hari ini, kami mau datang lagi kepadamu untuk mengucap syukur atas segala rahmat dan berkat yang kami terima. Semoga ucapan syukur kami berkenan di hatimu dan membuat kami semakin menyadari bahwa tanpa Engkau hidup kami takkan berarti apa-apa. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat oleh Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita perbuat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa. Bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Disitulah ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Iri hati boleh melukai orang lain, tetapi satu yang pasti bahwa iri hati akan membunuhmu. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika Yesus datang, dia melakukan banyak mujizat. Yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh bisa berjalan. Dan dalam Injil tadi kita mendengar Lazarus yang mati bisa dibangkitkan. Semuanya ini mau mengatakan bahwa Yesus bukan sekedar, bahkan bukan seorang nabi, tapi dia adalah Tuhan sendiri. Karena perbuatan-perbuatan baik inilah yang membuat orang-orang Yahudi, terutama orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, semakin merasa iri, cemburu, dan membenci dia. Dan bahkan dalam Injil tadi kita mendengar mereka hendak membunuh dia.
Pengalaman yang sama kita alami juga dalam kehidupan kita. Kadang atas keberhasilan orang lain, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita merasa iri. Dan rasa iri ini kadang tidak terucap. Dan kalau tidak terucap, maka rasa iri akan membunuh dirimu sendiri. Pagi hari ini kita diajar untuk menyadari. Pertama, bahwa keberhasilan hanya dapat diperoleh lewat usaha dan kerja keras. Tidak ada sesuatu yang otomatis Anda akan terima. Kalaupun Anda ada, maka tentunya tidak seindah dari hasil kerjamu sendiri. Kedua, bunuhlah, hancurkanlah iri hati, kecemburuanmu dengan kerendahan hati. Akuilah keberhasilan dan kelebihan, keunggulan orang lain, dan harusnya itu memicu dan memacu Anda untuk semakin bertumbuh dan berkembang. Akhirnya, berjuanglah untuk melakukan kebaikan. Ketika setiap orang melakukan kebaikan, ketika semua orang mendapatkan keberhasilan, tentunya nanti tidak akan ada iri hati dan kecemburuan. Marilah betul-betul kita hidup sebagai putra dan putri Allah, dan itulah yang berkenan di hadapan atau di hadirat Allah Bapa kita. Semoga demikian. Amin. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berakhir pekan.